Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channelnya Bunda Raffi. Pagi ini aku mau bikin menu ala-ala Hongkong gitu ya. Kebetulan beberapa hari ini kangen sama masakan Hongkong gitu ya. Dan ini aku beli sayap ayam. Sayap ayam mau aku goreng gitu ya dengan bawang putih, tapi mau dicabein karena anakku pengennya dipedesin gitu ya. Ini mah bukan pedes lagi, super pedes. Dan ini sebelum aku goreng, ayamnya aku marinasi dulu. Cukup menggunakan lada putih, kaldu ayam, bubuk ketumbar, dan kecap asin. Karena aku suka dengan wanginya ketumbar ya, ini aku kasih bubuk ketumbar agak banyakan biar berasa wanginya gitu. Sebenarnya sih kalau masakan Hongkong nggak perlu ribet gini ya untuk marinasinya. Berhubung aku pengen aroma ketumbarnya itu berasa, jadi ini aku marinasi menggunakan bubuk ketumbar. Nggak lupa aku aduk-aduk dulu supaya bumbunya meresap dan tercampur ya, supaya nanti saat dimasaknya bertambah enak. Nah, ini marinasi versi aku ya, Mam. Untuk emam-emam semua, gimana nih cara marinasinya? Sama nggak kayak aku gini? Tulis dong di kolom komentar. Setelah marinasinya selesai, aku tutup, disik-sik sebentar. Setelah itu aku simpan di kulkas ya, agar bumbunya lebih meresap lagi saat dimasaknya nanti. Nah, selesai marinasi ayamnya, aku lanjut beresin bumbu dulu ini ya, biar nggak bebelatak banget di meja. Jadi biar gampang nanti saat aku potong-potong sayurannya itu. Dan ini aku lanjut, aku potongin paria ya. Aku mau masak pare, ditumis sama orak-arik telur ya. Dan untuk motongin pare itu aku nggak suka ya terlalu tebal gitu. Jadi ini aku potong-potong tipis gitu ya. Dan setelah selesai aku potong-potong gitu, nggak lupa aku kasih garam dulu ya. Dibecek-becek gitu pakai garam biar nanti parenya agak lemesan gitu dan mengurangi rasa pahitnya. Nah, setelah dibecek-becek pakai garam, didiamkan dulu sebentar ya, jangan langsung dicuci supaya meresap dulu ya garamnya itu. Jadi nanti parenya itu akan lemes dan mengurangi rasa pahitnya. Setelah itu aku lanjut di perbumbuan ya. Dan kali ini masaknya super pedas. Jadi cabenya cukup banyak sekali ya. Jujur aku nggak suka pedas ya, tapi anakku bener-bener doyan banget sama namanya sambal ya. Dia kalau ada sambal itu udah kayak makan apa ya, kayak dibuat cemilan gitu ya, keluar masuk dapur nyolek sambal. Kadang aku ngeliat aja, aduh udah senep aja perut aku ya. Itu padahal cuma ngeliat aja ya. Gimana aku yang makannya. Jadi kalau di rumah ya mulai sekarang harus dibiasakan kayaknya ya makan pedas. Nah, ini cabenya cukup aku potong-potong aja ya teman-teman. Untuk bumbunya, cabai merah, bawang putih itu hanya aku potong-potong aja ya, aku iris kecil gitu, nggak aku ulek gitu ya, karena aku juga nanti mau bikin sambal tomat, sambal terasi gitu ya. Nah, lanjut lagi aku mau nyambi. Ini aku mau ngukus ubi ya. Sambil aku bikin bumbu, ini aku panasin pancinya, aku kukus ubi. Nah, ini ubinya karena Pak Su lagi diet ya. Untuk cemilannya itu dikurangin yang dari tepung-tepung gitu ataupun yang gorengan ya. Jadi aku bikin yang dari rebusan-rebusan aja. Ini aku belikan ubi dan aku rebuskan ubi untuk cemilan di tempat kerjanya ya.
Nah, lanjut lagi aku goreng terasinya dulu. Setelah terasinya cukup matang, aku masukkan tomatnya. Nah, lanjut lagi tomatnya aku becek-becek lagi di atas wajan ya, di atas kompor supaya mempermudah, dan tinggal dimasukkan cabai yang udah dihalusin ya. Cabai yang udah disambal gitu dimasukin dan kita tumis lagi sampai benar-benar harum ya dan matang. Nah, ini itu cabai yang tadi aku haluskan duluan ya. Lalu aku tumis bareng sama tomat yang udah mateng. Dan aku tambahkan gula. Untuk penambah rasanya, aku tambahkan sedikit kaldu ayam dan sedikit garam ya. Nah, ini di sebelah juga udah matang ya ubinya. Dan sambalnya udah jadi ya teman-teman. Nah, ini sambal terasi yang udah digoreng gitu ya. Jadi dia akan awet ya kalau digoreng dulu sambalnya. Nah, ini dia. Ubinya juga udah matang ya. Aku sisihkan dulu untuk ubinya. Lanjut lagi ya, di sebelah aku masak air. Aku mau bikin bubur kacang hijau ya. Aku panaskan wajan untuk masak sayap ayamnya ya. Oh ya teman-teman, jangan gagal fokus ya sama wajannya. Ini wajan dari besi, nggak tahu ya dicucinya itu nggak bisa warnanya itu lebih kinclong gitu, nggak bisa ya, dia warnanya seperti ini. Nah, ini teman-teman, ayamnya tadi aku masak seperti ini ya. Cabenya cukup banyak sekali dan ini pedasnya minta ampun. Untuk ayamnya sendiri hanya bumbu bawang putih dan cabai aja ya, ini ya disiram sama kecap asin, udah gitu aja. Nah, seperti ini hasilnya ya. Nah, setelah airnya mendidih, aku masukkan kacang hijaunya ya. Ini aku rebus sampai benar-benar kacang hijaunya itu hancur ya, biar saat nanti dijadikan es itu nggak keras. Aku lanjut lagi, dadar telurnya aku bikin orak-arik ya, karena mau bikin orak-arik telur sama paria ya. Aku tumis bawang putih, bawang merah sampai harum ya. Dan aku masukkan bumbu apa ya, black bean ya, garlic black bean itu aku nggak tahu namanya apa, semacam pasta gitu ya untuk penguat rasanya. Lalu aku masukkan parianya dan aku kasih sedikit air. Nggak lupa tambahkan gula, penyedap rasa, lada putih, dan garam. Aduk-aduk sampai tercampur dan gak lupa dicicipin dulu ya. Setelah itu masukkan orak-arik telurnya dan aduk-aduk lagi. Mateng deh orak-arik telurnya. Nah, ini dia orak-arik telur paria, sambal terasi, lalapan, dan sayap ayam, dan ubi rebus. Nah, selesai masak, sambil nungguin kacangnya matang, aku beres-beres dapur dulu ya, karena dapurnya berantakan setelah selesai masak. Ini aku gantung-gantungkan dulu, aku kembalikan ke tempat semula ya, wajan yang udah dicuci, perabot yang udah pada kering. Dan lanjut lagi, aku cuci wajan yang habis dipakai buat masak tadi ya. Dan setelah dicuci wajannya, ini aku panaskan dulu ya, karena wajan ini setelah dicuci tanpa dipanaskan gitu akan timbul bercak gitu ya, seperti karatan. Jadi harus dipanaskan dulu. Lanjut lagi ya, aku mau cuci beras dulu. Nah, ini beras merahnya tadi udah aku rendam duluan ya, karena masak beras merah itu harus direndam duluan ya berasnya supaya tidak keras. Dan aku campurkan beras putih. Lalu aku cuci bersih dan aku masak. Oh ya teman-teman, aku 3 orang dewasa ya. Untuk makan nasinya itu setiap harinya
Aku masak 2 gelas beras putih dan 1 gelas beras merah ya. Dan lanjut lagi aku gantiin lap-lap ya. Ini lap tangannya aku ganti dengan yang baru. Lalu aku semprot-semprotkan meja dengan disinfektan ya, supaya tidak banyak semutnya. Karena rumah aku tuh jujur banyak banget semut ya. Kalau habis masak harus disemprot dengan disinfektan ataupun dengan air cairan Dettol ya. Dan ini lanjut lagi, aku mau blender kelapa ya. Karena di rumahku nggak ada parutan kelapa, dan aku sendiri kalau beli kelapa itu nggak mau ya kelapa yang langsung diparut dari pasar gitu. Aku pasti belinya kelapa utuh gitu, dan sampai rumah aku blender sendiri ya. Nah ini aku blender karena aku buat es bubur kacang hijau ya. Jadi aku kasih santan, dan ini aku mau bikin santannya dulu ya teman-teman. Cukup aku blender. Oh ya teman-teman, menurut aku kelapa kalau diparut gitu santannya lebih sedikit ya dibandingkan dengan di blender. Kalau di blender itu kentalnya air kelapa itu cukup lama ya, walaupun diperas berkali-kali itu masih kental gitu ya. Itu versi aku ya teman-teman. Makanya aku lebih suka kalau beli kelapa itu di blender di rumah ya daripada diparutin di pasar. Nah, ini kita blender berulang-ulang ya, kita lakukan 2 sampai 3 kali kita blender lagi. Nah, ini bujangku lagi makan siang dia ya. Lagi asik makan siang dia. Dan lanjut lagi ya ini di buburnya tadi udah matang ya, udah empuk gitu ya kacang hijaunya, dan ini aku ambilin ampasnya, kulitnya gitu ya yang pada ngambang di atasnya gitu biar nggak nyampah banget, aku sedokin. Lalu aku tuangkan santannya ya teman-teman. Nah ini tadi santannya cukup banyak ya santannya, dan cukup kental ya. Ini bener-bener gurih banget ya. Untuk kacang hijaunya sendiri kita makan sebagai bubur, dan airnya akan dibikin es ya. Dan yang terakhir tambahkan gula putih ya. Karena untuk gula, kalau gula merah aja dia akan kurang gurih ya. Untuk manisnya itu kurang gurih. Aduk-aduk dan akhirnya jadi deh bubur kacang hijaunya. Sampai di sini video aku kali ini ya teman-teman. Terima kasih buat yang udah nonton.